warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Humaida dengan NIM 2301601534534 dari Offering A. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat Pancasila. Terkait video ini, saya ingin menjelaskan pengertian dari hakikat nilai-nilai Pancasila. Hakikat nilai-nilai Pancasila terdiri atas 5 sila Pancasila. Sila yang pertama yaitu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Di sini saya akan menjelaskan apa sih hakikat ketuhanan yang Maha Esa itu. Hakikat ini menjelaskan bahwa Tuhan adalah pusat kehidupan dari sumber dari segala yang ada. Tuhan menjadi asal dari tujuan dari kehidupan kita, penciptaan, dan kejadian yang ada di dunia ini. Dalam pandangan ini, bukan hanya Tuhan yang benar-benar ada secara hakiki, sedangkan segala sesuatu selain Tuhan hanyalah bersifat sementara dan semua kehendak dari Tuhan. Tuhan disebut sebagai Yang Maha Esa dan Yang Maha Tunggal karena tidak bisa disamakan atau diserupakan dalam bentuk apapun. Sila ketuhanan ini berkembang dengan kemajuan pemikiran manusia. Karena keyakinan terhadap Tuhan biasanya dibingkai dalam sistem religi atau agama yang memiliki ciri khas berupa kitab suci, nabi sebagai penyampai wahyunya. Oleh karena itu, ajaran tentang Tuhan bukan hanya melainkan kita harus bersyukur, melainkan bagaimana kita bisa bertoleransi antar umat agama. Oleh karena itu, hakikat nilai ketuhanan yang Maha Esa ini juga tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kita tidak membedakan antar umat beragama. Nah, dengan cara ini kita mampu membangun kerukunan dan menjunjung tinggi toleransi tanpa memaksakan keyakinan kepada orang lain. Maksudnya, kita tidak boleh memaksakan orang untuk mengikuti agama yang kita anut. Dengan cara itu, nilai-nilai ini juga menjadi dasar dalam kehidupan yang beragama secara beradab. Nilai-nilai ketuhanan ini juga bukan hanya diajarkan secara teoritis, melainkan bagaimana kita harus diwujudkan secara tindakan yang nyata. Nah, tindakan yang nyata ini misalnya seperti apa sih? Nah, misalnya kita harus menghindari konflik antar umat beragama. Memberikan ruang untuk beribadah bagi pemeluk agama. Dan mendorong dialog antar keyakinan. Dengan cara ini, implementasi nilai-nilai tersebut sangat penting dalam menjaga keharmonisan bangsa Indonesia. Dan keberagaman di masyarakat di Indonesia juga teraktualisasi dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa yang akan menjadi fondasi yang kuat dalam bangsa kita untuk membangun bangsa yang beradab, yang toleransi, yang bermoral, dan menjaga kerukunan antar umat agamanya. Yang kedua yaitu hakikat kemanusiaan yang adil dan beradab. Hakikat ini menjelaskan bahwa kita sebagai manusia, bagaimana kita bisa memanusiakan sesama manusia, bagaimana kita bisa menjaga martabat manusia, bagaimana kita bisa menjaga keharmonisan sesama manusia. Setiap individu juga memiliki hak untuk memilihnya. Dalam sila kemanusiaan ini, aktualisasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan secara universal, mengakui kesamaan hak dan kewajiban setiap manusia, serta menolak segala bentuk diskriminasi dalam sila-sila tersebut.
Oleh karena itu, kita harus bersikap cinta kasih terhadap bangsa, rasa, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Karena sila ini adalah bentuk sebagai keadilan dan bagaimana kita bisa menjaga martabat antar sesama. Dengan cara itu kita bisa mengembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menciptakan keharmonisan antar sesama manusia atau di dalam masyarakat dan keadilan. Selain itu, penting juga untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap kegiatan kemanusiaan. Misalnya, apabila ada seseorang yang ingin membantu, yang membutuhkan bantuan kita juga harus membantunya. Keberanian dalam membela kebenaran, kemudian serta sikap terbuka terhadap bangsa, merasa bagian dari umat manusia secara global. Berarti perlu ada penghormatan dan kerja secara lintas bangsa. Nilai-nilai ini juga menjadi dasar untuk membentuk masyarakat yang adil, berbudaya, dan bermartabat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena bangsa Indonesia juga harus kita menciptakan bangsa yang berukun, yang bisa memanusiakan secara manusia bagaimana kita bisa menjaga keharmonisan. Dalam hal ini, inilah bentuk hakikat nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, kemanusiaan yang adil dan beradab ini merupakan salah satu sila dalam Pancasila yang menekankan pentingnya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Hal ini menuntut setiap individu atau setiap manusia harus memperlakukan sesamanya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam Pancasila. Hakikat kemanusiaan juga berkaitan dengan pengakuan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki keunikan, kebebasan, dan tanggung jawab yang moral terhadap bangsa Indonesia. Yaitu hakikat sila persatuan Indonesia. Sila hakikat persatuan Indonesia ini juga mencerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana kita sesama individu penting menjaga kesatuan dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Persatuan juga terdiri berbagai satuan yang memiliki karakteristik sendiri dan yang banyak sekali. Contohnya seperti suku, budaya, agama, dan daerah asal. Oleh karena itu, meskipun kita menjumpai banyak individu atau menjumpai banyak orang yang berbeda-beda, setiap satuan tetap memiliki tempat dan tidak kehilangan identitasnya. Karena kita juga bangsa Indonesia, bangsa yang bersatu dalam satu kesatuan yang moral. Persatuan Indonesia ini bukan hanya sebagai persatuan antar manusia dan bukan hanya sebagai persatuan antar manusia dengan tanah airnya. Tanah tumpah darahnya ini juga sebagai tempat kelahiran bagaimana orang itu bisa menjaga persatuan antar umat manusia. Perpaduan antara kita dilahirkan dengan rasa cinta tanah air dan dengan rasa semangat kebangsaan kita harus mewujudkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Bagaimana kita tidak membeda-bedakan, kita bisa menjaga persatuan bangsa Indonesia yang adil dalam membangun negara Indonesia yang bersatu. Oleh karena itu, bahwa hakikat nilai persatuan Indonesia bukan hanya menjaga ketertiban bangsa Indonesia, melainkan kita harus menjaga perdamaian, bagaimana kita harus menjaga kemerdekaan kita, bagaimana kita harus menjaga keadilan kita, bagaimana kita harus bisa memeluk semuanya antar manusia yang berbeda itu. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya fokus pada kesatuan secara internal, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan dunia dan bangsa yang damai dan adil. Persatuan yang kuat di dalam negeri menjadi bekal untuk berkontribusi secara positif
dalam bangsa Indonesia. Persatuan Indonesia juga harus membutuhkan sikap kita, bagaimana kita pergaulan antar suku, agama, budaya, dan bangsa tersebut bisa menjunjung tinggi rasa nasionalisme kita tanpa membeda-bedakan, yaitu seperti Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dengan itu, kita juga harus menjaga semangat gotong royong kita sebagai budaya bangsa Indonesia yang harus benar-benar membina nilai-nilai persatuan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Indonesia, dapat menciptakan keharmonisan yang mendukung tercapainya cita-cita nasionalis bangsa Indonesia kita. Oleh karena itu, bahwa hakikat nilai-nilai persatuan Indonesia bukan hanya kita merangkul semua bangsa-bangsa atau suku-suku yang berbeda, melainkan bagaimana kita harus menjaga, menjunjung tinggi toleransi antar suku, agama yang berbeda-beda tersebut. Oleh karena itu, aktualisasi nilai persatuan ini harus menjaga, bagaimana kita harus menjaga untuk bangsa Indonesia ini tetap menjaga nasionalisme dan menjaga tetap persatuan yang ada di Indonesia tersebut. Yang keempat yaitu hakikat sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam sila Pancasila ini, bahwa kata rakyat itu merupakan artinya kepemimpinan. Arti dari kepemimpinan ini bagaimana kita bisa memimpin bangsa Indonesia kita secara adil. Bagaimana kita harus bisa memimpin bangsa Indonesia kita untuk maju secara bersama. Nah, dengan cara itu biasanya bahwa kita memimpin dengan secara mengambil keputusan secara bersama. Dengan cara kita mengambil keputusan secara bersama ini, kita harus benar-benar mengambil keputusan secara yang adil dan secara yang tepat. Bukan dengan mengambil keputusan dengan pihak satu, tetapi keputusan tersebut keputusan yang salah. Nah, dalam Pancasila ini juga menekankan pentingnya keterwakilan dan partisipasi dalam politik untuk pengambilan keputusan atau kebijakan. Nah, dalam kehidupan berbangsa juga kepemimpinan harus dijalankan atas dasar kedaulatan rakyat. Keputusan ini harus benar-benar dipertimbangkan secara kepentingan bersama dan bukan hanya sekedar dominasi. Maksudnya, kita tidak mendengarkan suara individu yang lain. Musyawarah ini juga digunakan sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi warga negara Indonesia dan mencari titik temu melalui pendekatan dengan akal yang sehat dan akal yang tepat. Maksudnya kita harus mengambil keputusan itu secara tepat dan tidak melakukan diskriminasi antar satu sama lain. Selain itu, keputusan musyawarah itu juga harus wajib dihormati dan dijalankan secara dengan itikat yang baik. Rakyat harus diberikan kepercayaan melalui wakil-wakil kredibel untuk menjalankan permusyawaratan. Dalam sistem perwakilan ini memberikan tanggung jawab terhadap bangsa Indonesia, karena kita harus memilih keputusan secara tepat untuk memajukan bangsa Indonesia. Bukan hanya kita mengambil keputusan yang tidak bisa memajukan bangsa Indonesia. Nilai-nilai kerakyatan dalam permusyawaratan ini menjadi fondasi dalam kehidupan untuk membangun demokrasi Pancasila, untuk membangun bangsa Indonesia secara maju, yaitu demokrasi dengan kepribadian Indonesia. Bagaimana kita harus benar-benar menjunjung tinggi bangsa Indonesia. Dengan menjunjung tinggi persatuan, gotong royong, dan semangat musyawarah, bangsa Indonesia ini dapat menciptakan
tata pemerintahan yang adil, bijaksana, dan berorientasi pada kesejahteraan secara seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kita harus benar-benar memilih seseorang yang mimpin bangsa Indonesia ini untuk kedepannya bagaimana bangsa tersebut bisa maju. Dalam hakikat sila keempat ini, bagaimana kita harus benar-benar mengambil keputusan secara tepat. Yang kelima yaitu hakikat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat sila kelima ini menjelaskan bahwa bagaimana kita harus memberikan keadilan terhadap masyarakat Indonesia. Bagaimana kita harus memberikan kehidupan yang adil dan makmur dalam warga negara Indonesia. Keadilan ini juga harus memberikan keadilan yang diyakini dengan ketentraman, kesejahteraan baik secara lahir maupun secara batin. Kemakmuran tanpa keadilan hanya akan menjadi kesenjangan dan konflik sosial. Apabila kita tidak memberikan keadilan secara merata, akan menyebabkan terjadinya konflik secara sosial. Karena keadilan dalam bangsa Indonesia ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sejati harus berangkat dari bentuk keadilan tersebut. Keadilan sosial ini juga menjadi fondasi yang penting untuk mewujudkan masyarakat dan memakmurkan masyarakat yang harmonis. Kita harus menciptakan masyarakat yang damai, yang adil dari kesatuan tersebut. Dengan cara kita memberikan keadilan ini, kita harus memberikan keadilan sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara. Seperti mereka harus memperoleh pendidikan, mereka harus memperoleh pekerjaan, mereka harus memperoleh layanan kesehatan, dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kita juga harus memberikan keadilan seperti kita harus memberikan bantuan terhadap individu. Oleh karena itu, nilai keadilan sosial ini juga menjunjung tinggi keadilan dalam kehidupan sehari-hari, karena sikap adil juga merupakan menghormati hak orang lain, menghormati keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Kita tidak boleh untuk menolak segala bentuk dengan cara penindasan atau diskriminasi. Karena menurut saya, keadilan sosial ini merupakan bentuk bagaimana kita benar-benar bisa memberikan keadilan yang secara adil-adilnya terhadap warga negara. Oleh karena itu, bahwa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat ini juga harus diwujudkan melalui secara kekeluargaan dan kegotong royongan. Dengan cara ini juga dapat dilihat dari upaya kita saling membantu antar sesama. Selain itu juga harus sikap menghargai kerja keras dan hasil karya orang lain, bukan hanya kita mengolok-olok orang tersebut. Menjadi bagian dari nilai-nilai keadilan sosial ini juga harus dihidupkan melalui partisipasi yang aktif. Bagaimana masyarakat dalam kegiatan sosial ini harus bergotong royong, bagaimana dalam kita harus menjaga keadilan, bagaimana kita bisa menciptakan kehidupan yang damai, sejahtera, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya kita sebagai memberikan keadilan, tapi kita tidak peduli antar sesama. Oleh karena itu, bahwa sila kelima Pancasila menjadi pedoman penting dalam membentuk masyarakat yang adil secara sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan keadilan ini, kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat manusia. Keadilan tersebut harus dibagi secara merata dan tidak boleh dibeda-bedakan. Sekian video edukasi saya tentang hakikat nilai-nilai Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.